Perkenalkan, nama saya Lucia Fefrida Yuliana Nenci. Saya dari Prodi Psikologi Universitas Nusa Nipa akan membahas tentang hormon. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga berbagai sistem organ termasuk organ reproduksi. Yang kedua, jenis-jenis hormon. Yang pertama, melatonin, yang berfungsi sebagai antioksidan dan mengontrol tidur. Yang kedua, serotonin, yang berfungsi untuk mengontrol mood, suasana hati, nafsu makan, dan tidur. Yang ketiga, tiroid, untuk peningkatan tingkat metabolisme basal dan mempengaruhi sintesis protein. Yang keempat, adrenalin, untuk meningkatkan pasokan oksigen dan glukosa ke otak dan otot dengan peningkatan denyut jantung, peningkatan katalisis dari glikogen dalam hati, kerusakan lipid dalam sel lemak, serta menekankan sistem kekebalan. Yang kelima adalah dopamin, yang berfungsi untuk meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, menghambat pelepasan prolaktin dan TRH dari hipofisis anterior. Yang keenam, gastrin, yang berfungsi untuk sekresi asam lambung oleh sel parietal. Yang ketujuh, hormon pertumbuhan atau HGH, yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan reproduksi sel, pelepasan faktor pertumbuhan mirip insulin dari hati. Yang kedelapan, insulin, yang berfungsi untuk pengambilan glukosa, glikogenesis dan glikosis di hati dan otot dari darah. Yang kesembilan, testosteron, yang berfungsi sebagai hormon seks bagi pria. Yang ke-10 adalah progesteron, yang berfungsi untuk menaikkan faktor pertumbuhan epidermis, peningkatan temperatur hati selama ovulasi. Tanda-tanda ketidakseimbangan hormon. Yang pertama, siklus menstruasi tidak teratur. Yang kedua, mengalami gangguan tidur. Yang ketiga, jerawat kronis. Yang keempat, mood yang naik turun dengan cepat. Yang kelima, perubahan nafsu makan dan berat badan bertambah. Yang keenam, sakit kepala. Selanjutnya adalah penyakit yang mungkin terjadi akibat gangguan hormon. Yang pertama, sindrom Cushing. Kondisi ini terjadi karena kelenjar pituitari terlalu aktif sehingga menyebabkan tubuh terlalu banyak menghasilkan hormon kortisol. Yang kedua, hipopituitarisme. Kondisi ini terjadi ketika kelenjar pituitari tidak mampu memproduksi hormon dengan jumlah yang memadai. Yang keempat, penyakit Addison. Penyebab penderitanya mengalami beberapa gejala seperti sering kelelahan, mual, muntah, perubahan warna kulit, tidak tahan suhu dingin, dan penurunan nafsu makan. Yang keempat, PCOS atau sindrom ovarian polikistis. Penyebab kemandul ini adalah penyakit yang menyebabkan kemandulan pada wanita. Selanjutnya adalah gigantisme. Ini terjadi pada anak-anak yang mengalaminya memiliki tinggi badan dan berat badan di atas rata-rata. Yang keenam, hipertiroidisme, menyebabkan proses metabolisme terganggu, penurunan berat badan, dan gangguan cemas sehingga detak jantung terjadi lebih cepat atau dada berdebar-debar.
Yang ketujuh adalah hipotiroidisme yang menyebabkan tubuh mudah lemas, sembelit, tidak tahan terhadap suhu dingin, sering mengantuk, dan sulit kencing. Sekian pemaparan materi dari saya tentang hormon. Terima kasih.